Kepada Ustadz Muhammad Sofyan Hadi MPDI dihaturkan terima kasih. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Nyai Hajah Imadul Ummah SAG MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati lan kawula taati Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Zahro M. Al-Hafidh. Ingkang kawula hormati Ibu Ustadzah Ani. Ingkang kawula hormati Ustadz Sofyan lan sedaya pimpinan MPPAI Surabaya serta seluruh anggota. Saya hormati Ustadzah, kemudian anak saya ini alhamdulillah anak saya Ahmad Robert Haidar Balya yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Cemrang An-Najah Fahrul Ulum di Cemerlang. Cemerlang itu saking naminipun Abah ya. Jadi Abah niku Zahro, Asrerin An-Najah, kemudian Zahro itu artinya Cemerlang. Maka saya tambah keren. Juga insya Allah kita juga tabarukan dengan beliau. Mudah-mudahan anak-anak ini yang mondok di sini semua nanti menjadi anak-anak yang kedepannya Cemerlang. Amin. Makanya namanya Cemerlang An-Najah. Katanya orang-orang banyak tanya, kok unik banget sih pondok ini? Sebabnya ini sih nggak tanggung unik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'aunillah wa birahmatih. Kita semua dalam rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan shalawat salam tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula hormati, pertama kawula mboten lami mangke mau idoh napa niki jenenge. Yen nasihat-nasihat mangke apa ingkang ngaturaken nggih. Kawula sebagai napa nggih? Apa ngeten iki tuan rumah nggih. Pertama ngucapaken matur suwun sanget dumateng rawuh nipun panjenengan. Mugi-mugi kelawan rawuh panjenengan sedaya wonten papan ingkang insya Allah mugi-mugi penuh dengan keberkahan, tempat lari bertolabul ilmi niki nambahi keberkahan datang sedaya santri khususipun lan datang panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, tadi lupa nggak nyebutan anakku ya. Wah, makanya kok bodoh wae. Anak-anakku semuanya yang sangat Umi cintai. Terus ternyata semangat. Para rawuh ingkang kawula hormati, niki MBMP nggih, PAI nggih, sami kawula menika nggih ASN. Tapi kawula dateng bahasa Arab, panjenengan dateng PAI nggih, kelaresan kula dateng bahasa Arab, dinas kula dateng MTSN negeri. Alhamdulillah cakep datose nggih mencolot iki wae kosong mulih ngono balik. Para rawuh ingkang kawula hormati, dalam kami berkhidmah di Pondok Pesantren Fahrul Ulum nggih menika tentu bagaimana kami mengupayakan anak-anak ini biar nanti menjadi generasi yang kuat, generasi yang luar biasa nanti terutama ketika di masyarakat. Kawula namung paring pirsa menawi Pondok Pesantren Fahrul Ulum ini adalah di bawah Yayasan Pondok Pesantren Cemerlang An-Najah menika di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Fahrul Ulum. Dados sedaya santri ingkang ten mriki niku sekolah dhateng Jawi, dhateng yayasan. Nggih saged sekolah MAN, saged sekolah MTSN, wonten MMA jenis jumlah sekolahannya kurang lebih 16 ya. 16 untuk yang formal itu 16 ya. Kemudian juga ada universitas dan lain-lain. Terus bocah-bocah mriki sedaya menawi injing jam 6:30 jam 6 itu sudah sekolah semua.
Di pondok pesantren kami juga belajar ketika kami mondok, ketika anak-anak mondok, anak-anak saya mondok, tentu semuanya kami amati mana yang baik kami ambil. Jadi tidak bisa pondok pesantren itu mengambil keseluruhan ilmu. Tentu harus kita ambil spesifikasinya apa. Alhamdulillah untuk pondok pesantren Cemerlang An-Najah ini juga masukan dari Abah Zahro ya. Ini spesifikasinya adalah tahfidz Al-Quran, kemudian pidato dan kitab, ya pidato dan kitab. Gitu. Awal dulu memang pernah kita coba dengan bahasa. Semua anak kita didik bahasa Inggris dan Arab waktu itu. Tetapi ketika pulang dan ketika bergaul di madrasah, buyar maneh. Sudah bagus ketika pulang buyar maneh. Kemudian saya juga belajar dari anak-anak saya yang sekolah di luar negeri juga, ada yang di India, ada yang di Turki, ada yang di Swedia. Alhamdulillah anak-anak kami banyak yang sekolah di luar. Ini juga dulu alumni dari Syria. Itu ternyata bahasa itu tidak harus, memang al-lughah ya ada kebiasaan. Tetapi pembiasaan itu tidak harus dalam waktu yang lama. 2 bulan, 3 bulan ketika awan isuk bunyi sore anak dikongkon bahasa Inggris, dilesi, terus alhamdulillah juga semuanya mumpuni ketika di luar negeri itu. Dengan seperti itu, kemudian Abah memberi arahan kepada kami untuk membuat spesifikasi pondok pesantren ini 3. Jadi pertama pidato. Semua anak yang ada di sini wajib bisa pidato. Kemudian baca kitab. Baca kitab ini memang kami tidak menggunakan standar seperti pondok-pondok yang tinggi ya, tapi kita menggunakan standar baca kitab itu baca kitab kosongan yang khusus di madrasah. Jadi ada sinergi pelajaran madrasah dengan yang ada di pondok. Jadi anak-anak kalau ada khusus di madrasah itu sudah hafal semua karena di di pondok sudah ada setorannya ya. Kemudian semua santri di sini wajib menghafal Al-Quran. Iki wong loro tok gremeng wong biasanya nek maca Quran nang ngarep gawe hafalan. Mang, kenapa kok enggak pakai hafalan? Semua ini kan sudah hafal Al-Kahfi? Loh, sampun. Mboten kira ngene iki orang grogi paling ningali tiang-tiange kok rada nom-nom. Rada grogi nih, kok ganteng-ganteng kan wayu-wayu. Ini mau kan cukup Quran, gitu. Jadi semua anak-anak wajib menghafal Al-Quran. Waktu itu kami belajar dari pendalaman kitab. Jadi anak-anak kita wajibkan menghafal Alfiyah waktu itu. Seluruhnya kita menghafal Alfiyah karena kita belajar Amsilati. Anak saya yang ini juga dulu alumni Bang Sri ya, jadi belajar Amsilati. Mungkin ada yang belum tahu ya ilmu Alfiyah karena tidak dari pesantren tentu tahu. Kemudian Abah ini tegur saya, Umi biar apal Alfiyah. Enggak, saya upen apal wong kula alumni mu'alimat. Aku ya biar apal Alfiyah. Saya iki Umi piye? Dilali. Ayo, panjenengan paling lali. Ya padha lali wong Alfiyah. Gak harus diapalkan. Tapi Al-Qur'an itu kan terjogo. Kenapa gak pemahaman itu ilmu nahwune diambil kemudian hafalannya kita menggunakan Al-Quran. Nah, kalau terus mikir, Masya Allah, iya. Karuan ngapal Al-Quran terus, dan jadi ahlu terus sampai dino kiamat. Daunnya abang ngoten. Nah, akhirnya berangkat dari situ, maka anak-anak seluruhnya wajib menghafalkan Al-Quran. Hanya kita bagi 2, ada yang program intensif, ada yang program reguler. Untuk yang program intensif, memang anak-anak yang target 30 juz. Jadi setiap hari wajib setor minimal 1 halaman. Dan di sini Bu, Pak, pangapunten, alhamdulillah setiap hari niku kados TPQ. Setiap hari santri niku dinilai. Jadi madrasah diniangge dinilai setoran kitab, madrasah Madinah MK-nya, nah niku kepala MK-nya niki, Bu. Ustazah Masjidah niki kepala MK, niki kepala Madinah, Diniyah malamnya. Itu seluruhnya dinilai. Dan penilaian itu nanti setiap bulannya kita belajar dari memondokkan anak. Kadang waktu kita mondokkan anak kita nggak tahu anakku wis iso opo, ngajine koyo opo, kitabe koyo opo. Sebab saya pernah punya teman itu nangis waktu mulai itu. Ya Allah ning aku nangis, anakku mondok 6 tahun nih. Ya Allah ning tak ngaji gak tahu gelem. Lah kok ngajine gak enak, gak iso ngaji.
tajwidnya gak karu-karuan, kita pengen tambah gak iso belajar yo nangis. Nah belajar dari situ, maka di sini hanya mungkin kalau boleh mengklaim ya, pertama kali di pondok pesantren ini ada namanya koba. Koba itu kobla ba'da. Koba itu kobla ba'da. Jadi setiap wali santri setiap bulan wajib ngetes anaknya. Orang tua tahu progres anaknya. Jadi sambangan itu nggih, sistem itu mriki nggih. Anak ini ribat ini nanti jam 8. Sebelum jam 8 orang tua sudah menunggu, dipanggil ini langsung datang ke musola bawah, itu anak sudah di bangku masing-masing. Kalau setoran Al-Quran, maka setoran Al-Quran satu rai dalam 1 bulan. Setoran Al-Quran orang tuanya menilai, terserah orang tuanya sing gak iso waca Quran misalnya dulu anak enak dinilai 99,9 nggih mboten napa terserah orang tuanya. Tapi kan di situ sudah ada nilai harian dari ustadzah. Dari ustadzah, ada yang 60, ada yang 40. Jadi gitu. Pagi anak-anak subuh itu tadi seperti yang didapatkan di profil itu anak-anak setoran. Semua wajib setoran. Hanya anak yang reguler setornya semampunya, biasanya 1 ayat. Hanya 1 ayat kecuali juz 30. Setelah itu, tapi kalau anak intensif langsung kepada ustadzahnya yang hafid. Yang hafid itu ya. Nah setelah itu 1 pekan, kalau sudah 1/4 baru namanya talaki, disetorkan kepada yang hafal Al-Quran. Yang mana hariannya tadi kepada badal namanya. Itu. Nah, jadi anak di sini semuanya. Pun demikian dengan pidato. Setiap liburan anak-anak wajib mengirimkan video pidato. Ternyata Bapak Ibu, kita dalam dunia pendidikan semua anak itu istimewa. Semua anak itu punya bakat. Sebabnya Abah Dawo gini, kabeh kudu iso pidato. Mas yo arek pinter nek gak iso pidato kaya GOBOLK. Tapi Mas yo hadis siji tapi dibeda ana iso ngomong yo ketok pinter. Dengan berangkat dari nasihat Abah itu semua anak wajib pidato. Ternyata luar biasa, kita buat kurikulum pidato. Pertama misalnya anak baru, hanya salam saja. Kita berdiri, kita buat mic. Misalnya ini kan 200.000-an itu kan ponenten toh, sing langsung sak sone niku anak berdiri. Assalamualaikum kurang keras. Assalamualaikum kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun mari salam dok. Salam. Tuh berikutnya tambah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Mantun. Mari assalatu wassalam mantun. Kemudian ditambah lagi dengan menyebutkan satu hadis, ditambah lagi dengan menjelaskan sesuai. Kalau sudah akhir maka kembali menjadi tematik. Itu. Ternyata anak-anak banyak orang tua yang kaget. Kaget nopo padahal anaknya asal wisinan, gak tahu gelem tampil, gak tahu gelem ngomong. Lah kok pinter pidato. Terus sedoyo di sini setiap acara harus dimulai dengan MC. Bahniku hitobah, ngasih bahniku tahlilan. Bahniku tibaan, bahniku acara nopo harus ada yang MC untuk melatih anak-anak bensin tampil gonta-ganti. Karena selama ini kita belajar dari unit-unit yang lain, lihat anak-anak kita tampil enak-enak, tapi sing tampil ibu ay. Anak kita bagian apa? Bagian keplok. Yang tampil pancet tapi bagian keplok anak kita. Tapi di sini tidak. Insya Allah semua anak-anak punya kesempatan yang sama untuk tampil dan ternyata anak-anak juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Pro rawuh ingkang kawula hormati niku sekilas tentang pondok pesantren Cemerlang An-Najah, dan tentu anak-anak yang kelas aliyah kita kasih kesempatan untuk bimbel ya. Bimbel karena habis duhur itu biasanya waktu jeda kosongnya itu hanya baca duhur. Kalau hari Senin dan hari Kamis itu kita bimbel. Dan alhamdulillah alumni dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum, alhamdulillah seperti kemarin juga ada yang dapat golden ticket untuk jurusan kedokteran, kemudian di UNER, dan anak saya pun alhamdulillah juga di UNER beasiswa tahfidz ya. Karena di UNER kan ada sertifikasi, dan kemarin anak-anak yang tahfidz ada anak berapa itu? Mbak Kamila, Mbak Ika ya, anak tahfidz juga alhamdulillah juga keterima di UNER. Jadi kita sinkronkan keilmuan agama juga tentu kebutuhan anak-anak. Nyesewu donyone butuh keilmuan yang lain tentu harus kita fasilitasi. Saya rasa itu
Demikian, sekali lagi terima kasih dumateng panjenengan sedaya dan kawula sebagai tuan rumah. Tentu kathah sangat kekurangan kawula terkait tempat pasugatan napa kemawon ingkang kirang nyecek dhateng panjenengan sedaya. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.